Yo, what's up everybody, selamat siang semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Oke guys, sesuai judul, gua akan nge-review sebuah NMAX yang pakai velg ring 16 yang menurut gua jarang yang pakai velg ring 16. Kebanyakan NMAX dipakainya ke velg 17. Dan by the way, motor ini dipakai untuk daily use, dipakai sehari-hari sama orangnya ada di sini nih. Ya, ini yang punyanya, namanya Panji. Follow Instagramnya nggak, Ji? Boleh. Boleh ya? Di Di sampingnya juga ada Mas Oyip. Ntar bakal nge-review motor ini. Kalian juga boleh cek channelnya Mas Oyip untuk ngelihat kelanjutan. Nanti speknya ini bakal naik juga kan ya? Upgrade, kita bakal ngerubah upgrade mesin. Terus nanti kita tes top speednya tembus berapa. Nah, itu semua nanti ada di channelnya Mas Oyip. Untuk sekarang spek yang sekarang akan gua bahas di channel gua. Oke, untuk lanjut videonya jangan lupa klik subscribe dan apa sih? Oke guys, kalau gitu kita langsung aja cek ini dia videonya. Oke guys, jadi ini dia motornya, Yamaha NMAX tahun 2017. Mungkin sekilas kelihatannya memang motor ini nggak terlalu banyak modifikasi ya, tapi dari segi spek mesin, motor ini sudah cukup melakukan beberapa upgrade di bagian CVT dan mesinnya. Nanti bakal gua jelasin. Untuk sekarang kita bakal seperti biasa, bakal mulai dari bagian masternya. Oke, masternya standar. Memang ya motor ini nggak terlalu banyak perubahan di bagian pengereman atau kosmetik, karena peruntukannya masih untuk daily use banget ya, Nje ya. Daily use banget ya. Tapi daily use pakai ring 16 masih enak-enak aja. Enak 16 ya daripada 17. 16 ke 17 masih agak melayang. Melayang. Oke, kalau pakai velg 17 masih agak melayang katanya. Karena mungkin memang dari CC pun standarnya udah 150, apalagi udah di-upgrade kan. Kita akan ngelihat beberapa bagian yang sudah dipasang di motor ini. Yang pertama di sini ada voltmeter. Voltmeternya di sini merek Modish. Kita hidupin ya. Nah, voltmeternya dipasang di sini ini kayak apa ya? Rapi gitu, maksudnya kayak emang tempatnya di sini aja gitu. Terus lagi di sini bandul stangnya udah diganti yang blue, yang model blue. Terus di bagian kaki-kaki depan udah ada apa ini namanya, as roda ya. As roda yang warna gold. Ini as rodanya modelnya sama kayak Roxy ya. Sama persis kayak modelnya Roxy, gold sama ini juga. Nah, untuk velg depan ini dia pakai TK Racing, TK Bright ya ini ya. TK Bright ukuran 140 ring 16. Untuk bannya dia pakai ban Duro ukuran 70/80 yang ukuran versi besarnya. Buat kalian yang tahu mungkin ya dulu atau pernah pakai, Duro juga masih ada ukuran 16 yang lebih kecil daripada ini. Tapi ban yang belakang itu nggak pakai Duro, nanti kita lihat. Nah, untuk tromolnya ini dia pakai punya VND tapi dicat. Kalau dia VND kan bawaannya itu kayak di chrome gitu kan. Nah, kalau ini dia udah dicat silver. Jadi kelihatannya kayak ala-ala original gitu. Jadi kelihatannya maksudnya kayak nggak murah aja gitu. Kalau VND itu kalau masih chrome itu sebenarnya kelihatannya chrome-nya kayak kurang bagus. Kalau gua secara pribadi sih jadi dicat kayak gini. Lumayan catnya. Karena ini dipakai harian juga ya. Bosingannya PNP ya, Ji? PNP banget. Nggak ada yang dirubah. Oke. Bosingannya PNP sama tromolnya.
Ya mungkin buat referensi gue juga, nanti siapa tahu ntar bakal ganti ring 16 juga karena cakep ge. Coba ge kalian lihat. Nggak kayak terlalu cingkrang banget kalau pakai pelek 17 ban kecil. Kalau gue sih nilainya begitu ya, karena ini kan tergantung selera kalian juga gimana nilainya. Terus di sini ada beberapa bagian karbon Kevlar. Ini motifnya jujur gue baru pertama kali ya lihat motif Kevlar yang kayak gini. Ini kayak motif ketupat ya, motif apalah. Ini warnanya putih. Dan gue jujur baru pertama kali ngelihat motif yang kayak gini. Ini cakep juga sih. Mungkin kalau warnanya hitam lebih cocok mungkin ya. Ya selera sih ya. Kalau gue sih ngelihatnya lebih cocok kalau warnanya hitam Kevlarannya. Di sini juga ada Kevlaran yang sama motifnya. Beda. Iya beda. Ini motif biasa tapi warnanya putih. Ini motif Kevlarannya sama kayak dipakai yang di Roxy ya, tapi motifnya warna putih gitu. Terus lanjut lagi di bagian shock breaker belakang. Nah, shock breaker belakang ini dia pakai KTC Racing tabung atas yang memang khusus untuk Yamaha NMAX. Kemudian di sini ditutup dengan sarung shock. Nah, sarung shock kayak gini kalian bisa beli di One Shop Aksesoris juga ada. Di situ stoknya banyak, gak cuma KTC, ada Ohlins dan YSS juga. Kalian boleh cek aja langsung di Instagramnya. Oke, lanjut di bagian bawah sini nggak ada ya, karena NMAX yang satu ini dia pakai ABS. Jadi pengeremannya nggak terlalu banyak dirubah karena ABS-nya juga masih sangat berfungsi untuk spek mesin yang sekarang ya. Kalau gue sih ngerasain tadi gue sempet ngebawa ya ke sini. Itu ABS atau cakramnya itu memang sangat berguna banget sih harusnya. Karena spek mesinnya itu udah di-upgrade ya. Ntar gue bakal jelasin spek mesinnya kayak gimana. Terus joknya, nah joknya ini kulitnya sudah diganti, punya Natong. Dan kemudian dipapras ya. Ini dia bahan joknya itu bahan original dari NMAX-nya, bukan dari Natong langsung. Tapi kulitnya original Natong Thailand. Terus ya sok sebelah kiri sama. Nah ini sok sebelah kiri sama sarungnya juga. Dan untuk velg belakang masih sama juga velg ya. Pakai TK Racing tapi ukuran lebarnya beda. Yang ini 160 ya. 160. Yang depan tadi 140 dengan ring 16. Nah, ini warnanya apa ya? Kayak warna coklat gitu ya, sama dengan yang depan. Tapi yang ini ban belakangnya pakai ban Maxxis. Nah, ini bannya Maxxis. Ban Maxxis dengan ukuran yang sama, tapi secara mata sih ngelihatnya beda ya. Ini ban Maxxisnya ukurannya berapa tadi? 70/80 sama. Oh, 70/90 cuy. Ternyata beda. Nah, 70/90. Nah, kalau untuk spek mesin kita langsung tanyain aja sama ownernya nih, kita aja ngobrol ya. Jadi juga ada Mas Oyip mau nge-review motor yang ini. Cek channelnya Mas Oyip untuk ngeliat motor speknya ini seperti apa. Kita langsung tanya-tanya aja sama owner. So, gua udah sama ownernya di sini. Jadi motor ini speknya gimana? Kita ngobrol-ngobrol. Kalau CC tetap standar. Tetap standar. Untuk bagian head depan kita masih isinya standar, cuma di porting. Oh, di porting? Di portingnya by Kamboja. Oh iya, sponsor. Untuk sehat masih standar, dimodif aja. Sehat dimodif itu gimana? Dibubut gitulah, nggak tahu. Oh, ada yang bagian dibubut. Oh. Ownernya Kamboja Matic. Terus? Untuk bagian akhir kita bandul, tapi packingnya ada 4. Dibandul tapi packingnya ada 4. Iya. Boleh. Jadi sebenarnya pengaruhnya banyak juga ya dibandul tuh ya. Pengaruhnya banyak. Yang lo rasain sendiri gimana? Desutannya ada, digas itu nyaut. Iya sih, emang gue tadi ngerasain itu ya beda lah. Apalagi sama Aerox standar gue yang nggak ada apa-apa. Sih. Terus lanjut bagian CVT-nya? Bagian CVT kita pakai standar, pulinya punya NMAX, cuma kita rubah derajat, tetap balik lagi ke Kamboja Matic. Kalau kita pakai dokter puli 66-nya, bagian belakang Kawahara. Bagian belakang itu apa tuh? Bagian belakang mangkok ganda, sepatu ganda itu. Oh, kampasnya. 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 Kalau mangkok tetap standar. Mangkoknya standar, Iya. Terus nggak dibolong-bolongin biasanya? Dimodif dikit biar agak nggak ngerdek. Oh, dibolong-bolongin gitu apa gimana? Dibolongin dikit. Dibolongin, nggak banyak tapi? Nggak banyak. Nggak banyak. Tapi dengan perubahan yang nggak terlalu banyak sih menurut gua. Kok bisa powernya berubah banyak kayak gitu ya? Apa memang yang tuningnya yang beda? Mungkin dari ownernya sendiri si Kamboja Matic. Oh, Sesuai dari dengan keinginan. Untuk budget nggak mahal-mahal amat. berapa tuh? Berapa ek-ek-eknya lah gitu. Depannya berapa terus belakangnya 2 ek-ek-ek. juta lebih. 2 ek-ek-ek lah ya. Ya. 2 juta lebih ya. Tapi Bisa untuk dikepoin deh. Di Kamboja nah, Matic. langsung cek aja ya Instagram Kamboja Matic. Gue juga udah, sebenarnya gue juga di Roxy itu udah garap kirian, cuma sampai sekarang belum dicobain karena
filter udaranya kan kemarin gua pas ngetes itu harus dipasang filter udara dulu kata dia kalau memang mau ngetes, baru kerasa. Jadi sekarang gua masih nungguin apa sih namanya cover CVT, cover filter udara yang Kevlaran, tinggal baru ntar gua review. Nanti test ride-nya bakal gua tunjukin ke kalian. Tadi sebenarnya gua udah bikin video test ride pas berangkat ke sini, cuman nggak enak, harusnya review dulu baru test ride. Kebalik gitu, tadi ngoceh-ngocehnya aneh gitu. Pokoknya nanti setelah ini akan ada video test ride-nya. Oke? Sip gitu guys. So oke guys, jadi gitu aja untuk review NMAX yang full spec di mesin, walau tampilannya kayak yang standar-standar aja. Menurut kalian gimana? Untuk velg 16 di NMAX ini cocok nggak? Kalau gue sih ngeliatnya cocok banget, apalagi gue sangat tertarik untuk masang velg 16 ini nantinya di Roxy ya, walaupun belum tahu sih kapan. Yang penting motornya nanti bisa gelinding aja dulu lah, itu udah paling penting. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.